Pernahkah Anda ingin mengubah hidup, tapi bingung harus mulai dari mana? Anda sudah mencoba berbagai tips motivasi, menonton ratusan video inspirasi, namun tetap saja, besok pagi Anda terbangun dengan pola hidup yang sama. Masalahnya bukan pada kurangnya niat. Masalahnya ada pada kebiasaan. Kebiasaan kecil yang tanpa disadari membentuk cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak setiap hari. Para filsuf Stoik percaya, perubahan hidup bukan soal melakukan hal besar sekali, tapi menguasai tindakan-tindakan sederhana yang diulang hingga menjadi bagian dari diri. Hari ini, kita akan membedah 7 kebiasaan Stoik yang terbukti mampu mengubah hidup Anda hanya dalam 30 hari. Dan di poin kelima, saya akan membagikan satu teknik yang hampir mustahil gagal mengendalikan emosi, bahkan di saat hidup sedang berantakan. Sekarang mari kita mulai. 1. Memento mori, mengingat kematian. Setiap hari, bayangkan ini, Anda duduk di sebuah kafe, menyesap kopi, scrolling layar ponsel. Di meja sebelah, seorang pria parubaya tertawa bersama temannya. 2 jam kemudian, Anda mendengar kabar, ia meninggal mendadak karena serangan jantung. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada peringatan, hanya selesai. Memento mori bukan ajakan untuk jadi muram atau takut mati. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk hidup sepenuhnya. Seneca pernah menulis, kita mati sedikit demi sedikit setiap hari. Mengingat kematian bukan tentang menunggu akhir, tapi menyadari bahwa akhir bisa datang kapan saja. Jika Anda mulai setiap pagi dengan mengingat bahwa waktu Anda terbatas, Anda akan berhenti menunda kata nanti. Anda akan mulai menelpon orang yang Anda rindukan, mengerjakan proyek yang selalu Anda tunda, atau bahkan jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya Anda mau. Psikologi modern menyebutnya mortality salience. Kesadaran akan kematian dapat membuat kita lebih fokus pada makna hidup. Carl Jung menambahkan, setengah kedua kehidupan dimulai saat kita benar-benar menerima bahwa kita tidak abadi. Dan ketika itu terjadi, Anda berhenti sibuk menjadi orang yang sukses di mata orang lain, dan mulai sibuk menjadi manusia yang hidup dengan utuh. Hari ini, sebelum tidur, coba lakukan satu hal. Bayangkan bahwa besok adalah hari terakhir Anda. Apa yang akan Anda lakukan berbeda? Dan besok pagi, lakukan itu. Kedua, journaling reflektif. Setiap pagi dan malam, Anda mungkin berpikir, menulis jurnal itu kan cuma buat anak SMA atau orang yang galau. Salah besar. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, panglima perang, pemimpin jutaan orang, punya kebiasaan menulis setiap hari. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Journaling reflektif adalah cermin yang tidak bisa berbohong. Di pagi hari, Anda menulis untuk mengatur pikiran. Apa yang ingin Anda capai, apa tantangan yang mungkin muncul, dan bagaimana Anda ingin meresponsnya. Ini seperti membangun peta mental sebelum perjalanan dimulai. Di malam hari, Anda menulis untuk mengurai. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang Anda pelajari? Dan di mana Anda tergelincir? Epictetus berkata, tidak ada kemajuan tanpa pemeriksaan diri. Dengan menulis, Anda berhenti membiarkan pikiran berputar liar di kepala dan mulai menaruhnya di atas kertas, tempat di mana Anda bisa mengamati dan mengendalikannya. Psikologi modern menyebut teknik ini mirip cognitive behavioral therapy, menantang pikiran otomatis yang merusak dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Bahkan Carl Jung percaya, menulis membantu menghubungkan kita dengan bayangan diri, bagian yang sering kita tolak, tapi justru mengandung potensi terbesar untuk bertumbuh. Mulailah sederhana. Pagi ini tulis 3 hal yang ingin Anda jalani dengan sikap stoik. Malamnya tulis 3 hal yang bisa Anda lakukan lebih baik. Lakukan ini 30 hari, dan Anda akan melihat betapa pikiran Anda menjadi lebih jernih. Bukan karena masalah hilang, tapi karena Anda mulai memimpin diri sendiri. Ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Berapa banyak energi Anda yang habis untuk hal-hal di luar kendali? Cuaca yang tidak bersahabat, komentar orang di media sosial, kebijakan kantor yang Anda benci. Semua itu membuat Anda frustrasi, tapi apakah Anda benar-benar bisa mengubahnya? Epictetus sudah mengingatkan sejak 2000 tahun lalu. Beberapa hal tergantung pada kita, beberapa tidak.
Masalahnya, sebagian besar dari kita justru membaliknya, sibuk mengubah hal yang tak bisa kita kendalikan, dan mengabaikan hal yang sepenuhnya ada di tangan kita. Pikiran, sikap, dan tindakan. Psikologi modern menyebutnya locus of control. Semakin Anda fokus pada faktor eksternal, semakin Anda merasa lemah dan cemas. Tapi begitu Anda menggeser perhatian ke hal-hal internal, rasa berdaya itu kembali. Carl Jung bahkan menulis, "Aku bukanlah apa yang terjadi padaku, aku adalah apa yang kupilih untuk menjadi." Coba bayangkan ini, seseorang memaki Anda di jalan. Dua pilihan terbuka, Anda marah, membalas, dan membiarkan hari Anda hancur, atau Anda menghela napas dan memilih untuk tetap tenang. Peristiwa itu sama, tapi kualitas hidup Anda ditentukan oleh respons yang Anda pilih. Mulai hari ini, buatlah daftar kendali. Saat menghadapi masalah, tanya diri Anda, apa yang bisa saya kendalikan di sini? Lalu, kerjakan hanya itu. Sederhana? Ya. Mudah? Tidak. Tapi disitulah letak latihan stoik, membebaskan diri dari beban yang seharusnya tidak Anda pikul sejak awal. Keempat, latihan discomfort yang disengaja. Kita hidup di zaman di mana hampir semua hal dibuat nyaman. Makanan datang dengan satu klik, suhu ruangan bisa diatur dengan remote, hiburan mengalir tanpa henti di ponsel. Nyaman memang enak, tapi terlalu nyaman membuat kita rapuh. Para filsuf stoik punya trik yang terdengar aneh, sengaja mencari ketidaknyamanan. Musonius Rufus, guru para stoik, menganjurkan tidur di lantai, makan makanan sederhana, atau berjalan jauh tanpa alas kaki, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih jiwa. Tujuannya? Supaya saat hidup benar-benar sulit, Anda tidak kaget. Psikologi modern menyebutnya hormesis. Tubuh dan pikiran menjadi lebih kuat ketika sesekali dipaparkan pada tekanan yang terkontrol. Sama seperti otot yang tumbuh setelah dilatih beban, mental pun mengeras setelah melewati ketidaknyamanan kecil yang disengaja. Coba mulai dari hal sederhana, mandi air dingin, puasa makan malam, bangun 1 jam lebih awal untuk olahraga, atau sehari tanpa media sosial. Saat Anda melakukannya, perhatikan pikiran yang muncul, rasa malas, protes, atau ingin menyerah. Itulah otot mental Anda sedang diuji. Ketika Anda terbiasa menghadapi ketidaknyamanan yang disengaja, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk mengguncang Anda. Karena Anda tahu, rasa tidak nyaman bukan musuh, melainkan pelatih pribadi yang mengantar Anda pada kebebasan sejati. Kelima, premeditatio malorum, membayangkan skenario terburuk. Kebanyakan orang menghindari pikiran buruk. Mereka takut memikirkan kemungkinan terburuk karena khawatir itu akan membuatnya nyata. Tapi para stoik justru melakukan kebalikannya. Mereka secara sadar membayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu mau. Berharaplah hal-hal terjadi seperti seharusnya." Premeditatio malorum adalah latihan mental untuk menyiapkan hati dan pikiran sebelum badai datang. Anda duduk tenang, lalu membayangkan, pekerjaan hilang, orang terdekat pergi, rencana gagal total. Kedengarannya suram, tapi justru disinilah keajaibannya. Begitu Anda melihat ketakutan itu secara langsung, ia kehilangan kekuatannya. Psikologi modern mengenal konsep stress inoculation training. Seperti vaksin untuk pikiran, Anda melatih diri menghadapi tekanan sebelum tekanan itu benar-benar terjadi. Carl Jung menambahkan, apa yang tidak kita sadari akan memimpin hidup kita, dan kita akan menyebutnya takdir. Dengan membayangkan yang terburuk, kita membuat yang tak disadari menjadi terlihat. Dan karena itu, bisa kita kendalikan. Mulailah sederhana, pilih satu hal yang sedang membuat Anda cemas. Lalu, bayangkan skenario terburuknya secara detail. Dan yang paling penting, tulis langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan jika itu benar terjadi. Tiba-tiba, ketakutan itu berubah menjadi rencana. Dan rencana membuat Anda berdaya. Jika Anda sudah sampai di sini, pastikan Anda subscribe, karena kebiasaan berikutnya akan menantang cara Anda memandang nilai, kekayaan, dan kesuksesan. Tanpa itu, Anda mungkin masih terjebak mengejar hal yang tidak pernah memberi ketenangan sejati. Keenam, latihan simplisitas, menyederhanakan kehidupan. Pernahkah Anda merasa lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu banyak yang menarik Anda ke segala arah?
notifikasi yang tiada henti, janji temu yang padat, daftar keinginan yang semakin panjang. Ini bukan hidup, ini sirkus. Para Stoik memegang satu prinsip penting. Hidup yang baik adalah hidup yang sederhana. Epictetus berkata, kekayaan terbesar adalah hidup sesuai kebutuhan. Bukan berarti Anda harus meninggalkan semua harta dan tinggal di hutan, tapi menyadari batas antara cukup dan berlebihan. Psikologi modern menyebutnya decision fatigue. Terlalu banyak pilihan menguras energi mental. Semakin banyak hal yang Anda miliki atau kerjakan, semakin sedikit ruang untuk fokus pada yang benar-benar penting. Carl Jung pernah mengatakan, kesederhanaan adalah hasil dari kematangan, bukan kemiskinan pilihan. Mulailah dengan menghapus satu komitmen yang tidak memberi nilai berarti, atau menyingkirkan satu barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Rasakan ruang yang terbuka, bukan hanya di rumah, tapi juga di kepala. Kesederhanaan bukan berarti kehilangan, melainkan mendapatkan kembali waktu, perhatian, dan ketenangan. Dan yang paling menarik, ketika hidup Anda sederhana, setiap hal kecil terasa lebih berharga. Bahkan secangkir teh hangat pun bisa menjadi pengalaman yang penuh makna. Ketujuh, praktik amor fati, mencintai takdir. Apa adanya, ada perbedaan besar antara menerima nasib dan mencintai nasib. Menerima berarti pasrah, ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Tapi mencintai berarti merangkul setiap peristiwa. Bahkan yang pahit, seolah itu adalah hadiah yang memang dikirim untuk Anda. Nietzsche menyebutnya amor fati, cinta pada takdir. Para Stoik mengajarkan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam semesta, dan kita adalah bagiannya. Marcus Aurelius menulis, cintai apa yang terjadi padamu, karena ia sudah ditakdirkan untukmu. Psikologi modern mengenal konsep radical acceptance. Bukan sekadar mengakui kenyataan, tapi menempatkan diri sepenuhnya di dalamnya, tanpa penolakan emosional. Carl Jung menambahkan, saat kita berhenti melawan hidup, kita mulai bekerja sama dengannya. Amor fati mengubah cara Anda melihat kegagalan, kehilangan, dan kesedihan. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Anda mulai bertanya, bagaimana ini bisa membentukku menjadi lebih kuat? Dan itu membuat rasa sakit menjadi bahan bakar, bukan penghalang. Mulailah hari ini, ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, jangan buru-buru mengeluh. Katakan dalam hati, ini juga bagian dari perjalanan. Lihat bagaimana energi Anda berubah, dari korban keadaan, menjadi penulis kisah Anda sendiri. Sekarang Anda sudah melihat 7 kebiasaan Stoik yang, jika dijalani konsisten, mampu mengubah hidup hanya dalam 30 hari. Dan perubahan itu bukan datang dari motivasi sesaat, tapi dari disiplin kecil yang membentuk pondasi batin Anda. Kita hidup di dunia yang selalu berisik, mengajak kita mengejar lebih banyak, lebih cepat, lebih besar. Tapi para Stoik mengingatkan, hidup yang baik bukan tentang menambah, melainkan mengurangi keterikatan, mengurangi keluhan, mengurangi pengejaran yang sia-sia. Bayangkan diri Anda 30 hari dari sekarang. Anda bangun dengan pikiran yang jernih, emosi yang stabil, dan hati yang tidak mudah diguncang. Bukan karena hidup Anda bebas masalah, tapi karena Anda sudah melatih diri untuk tetap kokoh di tengah badai. Itulah kekuatan sejati Stoikisme, mengubah bukan hanya cara kita berpikir, tapi cara kita hidup. Jadi, sekarang pertanyaannya, dari 7 kebiasaan ini, mana yang akan Anda mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Saya ingin membaca dan berdiskusi dengan Anda. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini, tonton video selanjutnya yang akan membahas bagaimana membangun ketenangan batin di tengah dunia yang semakin kacau. Karena seperti kata Epictetus, tidak ada orang yang bebas kecuali orang yang menguasai dirinya sendiri.